Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visualogic Stuff. Di channel ini saya berbagi pengalaman dan perjalanan saya di dunia hobi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas produk dari GCD model, yaitu Mitsubishi Fuso Fighter 2017 Double Deck Tow Truck. Nah, mungkin banyak yang belum familiar ya dengan GCD model ini karena saya juga sama ya. Saya baru tahu GCD model itu waktu akhir 2023 ya. Dan seperti apa kualitasnya GCD model itu? Nah, sekarang kita akan bahas. Tapi sebelumnya kita akan lihat packagingnya dulu teman-teman ya. Untuk tampilan luarnya dia dikasih box seperti ini dan di dalamnya bisa kelihatan tuh langsung diecast-nya, dan sepertinya di sini langsung kelihatan juga ada styrofoam warna putih teman-teman ya. Dan untuk truknya sendiri seperti ini, bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada tulisan Mitsubishi Fuso Fighter Double Deck Tow Truck. Lalu di sini ada tulisan 1:64. Lalu di bagian sini ada Mitsubishi Fuso Fighter lagi. Di sini ada nomor 309, itu mungkin nomor rilisnya ya. Dan di sini ada ilustrasinya ya. Ilustrasi truknya ternyata bisa dibuat seperti ini teman-teman ya. Ini bisa diangkat seperti ini. Ini bisa untuk dua mobil teman-teman, seperti itu. Dan di bagian sini kosong. Lalu di bagian bawahnya di sini ada warning ya teman-teman. Sayangnya di sini saya nggak nemuin untuk stiker license-nya. Tapi setelah saya cari, memang dia tuh punya license dari Mitsubishi ini teman-teman ya. Kalau kalian cari di websitenya GCD model, di situ mereka ngeklaim kalau mereka punya license untuk bikin diecast ini teman-teman ya. Nah, seperti itu aja untuk packagingnya. Langsung aja kita buka karena saya belinya bekas. Kita langsung buka di sini aja ya. Untuk paket dari GCD model ini seperti ini teman-teman ya. Kita dapat mika nih seperti ini. Lalu di sini kita dapat pinset juga. Nih ada pinset juga ya. Mantap banget nih. Lalu di sini juga kita dikasih microfiber cloth dari GCD ya. Nih mantap banget. Lalu di sini ada part-partnya nih. Part yang tadi ya buat ngangkat si truknya. Nanti kita akan liatin detailnya. Nah, seperti ini truknya teman-teman ya. Ini solid banget dan kita mulai bahas dari bagian sininya dulu deh, dari bagian depannya ya. Bagian depannya seperti ini teman-teman. Nih, dari atapnya kita bisa lihat kalau ini kayaknya besi sih teman-teman ya. Soalnya solid banget gitu ya pas diketok. Tuh, suaranya gitu ya. Untuk cat-catnya juga lumayan rapih, cuman di sini ada sedikit yang agak menggaris gitu ya. Nggak tahu nih dari finishingnya mungkin ya seperti ini. Tapi overall untuk catnya ini bagus ya untuk bagian atapnya, dan di situ ada glitter warna gold ya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Nah, seperti itu. Dan tulisan Rauheldt begripnya juga lumayan rapi di situ, dan dia nggak ada bleber-blebernya. Cakep banget untuk finishingnya. Lalu di bagian bawahnya di sini ada tulisan Rauheldt lagi. Ini nggak bleber juga, cakep banget. Dan di sini ada kaca yang lebar banget teman-teman ya. Untuk list kacanya sih bagus banget ya. Ini detailnya mantep. Dan di kiri kanannya di sini ada spion. Spionnya ada 3 teman-teman nih. Untuk spionnya sih ini dari plastik ya teman-teman. Ini dari plastik dan dia ada reflektornya, nanti saya liatin. Lalu di bagian bawahnya di sini ada wipernya ini besi dan ini part terpisah. Hati-hati kalau kalian mau ngelap atau mau mainin ya. Kemarin aja waktu pengiriman itu dari seller ini lepas teman-teman, dan untung aja ini bisa dipasang tanpa meninggalkan bekas gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk bagian bawahnya di sini ada tulisan Fuso. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada grill yang bolong-bolong, ini part terpisah juga plastik sepertinya. Dan di situ ada logo Mitsubishi ya teman-teman ya. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada headlamp teman-teman ya, di kiri kanannya seperti ini, dan dia ada lampu sennya juga warna orange seperti itu. Detailnya sih lumayan bagus ya, ini asli dalamannya juga detail ya. Dan di bagian bawah di sini ada dudukan plat nomor yang sayangnya nggak dikasih plat nomornya. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada grill juga, dia dari plastik part terpisah teman-teman ya, ditempel. Lalu di bagian bawahnya sini ada lampu juga warna kuning teman-teman ya, ini dari mika juga. Nih part terpisah juga ya teman-teman. Lalu di bagian sini ada bumper ya teman-teman, bumper dia bolong ke dalam. Nih nggak ada grillnya. Kalau yang ini tuh, nih bisa kalian lihat tuh bolong ya seperti itu. Untuk bagian depannya ini bagus sekali ya, dari mulai detail-detailnya, dan juga catnya sih lumayan rapih ya. Walaupun ini ada sedikit efek kulit jeruk sih ya untuk finishingnya nih. Kalian bisa lihat nih ada efek kulit jeruknya seperti itu, tapi masih bisa ditolerir lah dengan kedetailannya. Ini mantep banget nih. Nah, sekarang kita langsung lihat bagian sampingnya teman-teman ya. Untuk bagian samping kirinya seperti ini teman-teman ya. Kelihatan nggak sama kalian nih? Nih, kita mulai bahas dari bagian yang moving partnya dulu ya, di belakang. Nah, untuk bagian sini tuh dia plastik teman-teman ya. Untuk detail-detailnya seperti ini nih. Nih, mantep banget nih. Bisa naik turun ya seperti ini. Lalu di sini ada detail lampu teman-teman ya, warna oranye nih. Di sini juga ada nih di beberapa bagian ya sampai sini. Tapi sayangnya itu bukan mika ya, itu hanya tampo doang seperti itu. Lalu juga di sini ada detail handle teman-teman ya seperti ini untuk part penyimpanan gitu ya.
Di sini juga ada detail nih seperti itu. Untuk catnya sendiri di sini dia masih ada efek kulit jeruk ya, warna hitamnya seperti itu. Lalu di bagian sini kita bisa lihat ada tiangnya teman-teman. Ini tiangnya juga dari besi ya, dari diecast. Nah seperti itu, dan ini ada 2 lembar nih teman-teman ya. Jadi ada lembaran pertama seperti ini, dan di dalamnya nanti ada lembaran lagi, bisa kalian lihat nih. Nah ini ada 2 lembaran ya. Ini lembaran yang luarnya, lalu ini bagian dalamnya teman-teman ya. Seperti itu. Untuk detailnya solid banget asli ini. Untuk velgnya sendiri dia plastik berwarna bronze seperti ini teman-teman ya detailnya. Dan untuk bannya sendiri dia karet ya, ini karet. Lalu kita lihat bagian depannya detailnya seperti ini teman-teman ya. Di sini sepertinya dia tuh part terpisah ya. Ini nih bagian atas dan bagian bawah tuh ditempel sepertinya, tapi ini sih besi ya, bagian atasnya kedengarannya sih besi. Dan kalau yang ini sih pasti besi juga atau diecast teman-teman ya, seperti itu. Dan di bagian sini kita bisa lihat ada part-partnya, ini plastik teman-teman ya. Lalu di bagian bawahnya di sini ada handle pintu. Handle pintunya lumayan jelas ya, dicetak seperti itu. Di bagian bawahnya lagi di sini ada tulisan Rauwelt Begriff. Dan di sini ada lampu juga warna oranye, cuman dia bukan mika teman-teman ya untuk lampunya. Lalu di bagian bawahnya sini di sini ada detail-detail lagi, list-listnya ya, mantep banget. Dan di bagian sini ada detail kecil juga teman-teman. Itu ada pijakan kaki. Ini 2 lapis ya. Ini 2 lapis. Di sini ada lapisan pertama warna silver dan sini ada besinya juga atau castingannya seperti itu. Dan untuk velgnya dia senada dengan yang belakangnya teman-teman ya. Dia warna bronze juga. Untuk bannya dia karet. Dan yang uniknya lagi, ini tuh bisa dibelok-belokin teman-teman ya. Nih, bisa belok teman-teman ya. Mantap banget. Tapi harus hati-hati sih ya, ini partnya takutnya patah gitu ya. Nah ini kalau kita mau foto-foto jadi lebih fleksibel lagi teman-teman ya. Jadi bisa kelihatan dia lagi belok gitu ya, atau lurus gitu, yang mantep banget nih untuk detailnya. Seperti itu untuk bagian samping kirinya. Oh iya lupa, untuk bagian spionnya seperti ini. Dia ada reflektornya teman-teman ya, ini kelihatan sama kalian. Nah seperti itu untuk reflektornya, mantap banget. Dan sekarang kita akan lihat bagian belakangnya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat bagian belakangnya teman-teman ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Dia tuh plastik teman-teman ya. Untuk bagian sininya, detail-detailnya ini mantep banget ya. Walaupun di sini ada sedikit cat yang kurang rapih nih ya, bagian sininya. Di bagian sini ada tulisan Rauwelt Begriff. Dia juga nggak ada yang bleber-bleber ya, mantep banget. Di sini ada sign hazard ya, seperti itu. Dan di bagian sini juga ada rem dan lampu sen juga ya, dari mika seperti itu. Dan untuk bagian sininya sih besi ya. Nah ini bagian sininya besi atau diecast seperti itu. Lalu kita lihat ini bisa dibuka seperti yang saya tadi bilang. Seperti ini, dia bisa rata lantai ya. Nah kalau yang ini bukan plastik teman-teman ya. Ini platnya itu besi. Ini bisa kalian dengar sendiri. Nah ini tuh besi teman-teman ya. Jadi detailnya tuh bener-bener diperhatiin sama GCD model. Makanya saya salut dengan si brand satu ini gitu ya. Dengan harga 550.000 saya dapat build quality yang kayak begini. Saya benar-benar gak nyangka kalau ininya besi teman-teman ya. Lalu juga kita bisa lihat untuk bolong-bolongnya itu rapih ya. Nah ini tuh bolong-bolong ya, untuk besinya ini tuh bolong-bolong, kalian bisa lihat. Nah di sini juga ada lubang-lubang yang gede. Ini tuh untuk nempelin penahan mobilnya teman-teman ya. Nah untuk penahan mobilnya seperti ini, nanti kita akan lihat gimana cara menempelnya. Dan di bagian sini juga ada plat dari besi teman-teman ya, seperti itu. Dan untuk bagian belakangnya ini ada kaca belakang juga. Castingannya ini rapih banget, asli rapih banget dan niat banget ya dari GCD model. Semua partnya itu hampir kebanyakan besi ya. Justru plastiknya itu lebih sedikit dibandingkan besinya teman-teman ya. Sekarang kita lihat bagian samping kirinya lagi. Nah sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya teman-teman ya. Untuk bagian samping kirinya sih sama aja sebetulnya untuk detail-detailnya dengan yang samping kanannya. Cuma yang membedakan mungkin dari spionnya aja. Untuk spionnya ada 2, ada reflektornya juga. Nggak ada sih, nggak ada reflektornya, cuman karena dia chrome gitu ya, jadi kelihatan kayak reflektor seperti itu. Dan di bagian sini ada detail kecil lainnya nih. Nih ada detail kecil lainnya, bisa kalian lihat tuh. Itu mungkin untuk pengisian bahan bakar, saya nggak tahu. Saya bukan ahli truk ya. Sorry banget kalau saya banyak nggak tahunya di review kali ini. Ini baru banget buat saya ya. Nah seperti itu untuk samping kirinya. Nah sekarang kita lihat bagian bawahnya teman-teman ya. Nah untuk bagian bawahnya seperti ini teman-teman ya. Nih di sini ada mekanisme untuk belok-beloknya. Nih seperti ini. Ini plastik ya. Jadi hati-hati kalau kalian mau mainin gitu ya. Dan di sini juga ada detail gardannya. Terus juga di sini ada knalpot teman-teman ya. Cuman dia part terpisah seperti ini, dicat warna silver dan dia plastik tentunya. Untuk bagian-bagian besinya ini banyak banget teman-teman ya. Ini bagian sini besi, ini besi juga ya. Ini hampir semuanya sih besi ya. Hampir semuanya besi. Yang plastik itu mungkin yang ini aja nih. Ini plastik, ini juga plastik. Knalpotnya plastik seperti itu teman-teman ya. Dan di situ ada tulisan Made in China.
1:64 Mitsubishi Fuso Fighter seperti itu, dan di sini juga ada tulisan GCD-nya nih. Ini ada tulisan GCD-nya. Di sini juga ada bautnya yang menurut saya nggak usah dioprek-oprek ya bautnya, karena mau ngapain juga gitu ya. Seperti itu, dan kita akan pasang si aksesorisnya sekarang ya. Nah, pertama-tama kita akan pasang aksesoris untuk dia berdiri teman-teman ya, yang panjang ini. Nah, jadi dia itu ada mode buat berdirinya nih. Nah, ini nih seperti ini. Ini plastik teman-teman ya kalau ini. Dan untuk cara pasangnya kita bisa pasangkan di sini. Nah, jadi dia bisa berdiri ya teman-teman. Bisa berdiri seperti ini tuh. Nah, di sini juga ada part kecil ya warna silver nih. Ini kalau kalian bingung buat apa, ini tuh untuk mode ketika dia jalan gitu ya. Jadi ketika dia jalan ceritanya ini ke dalam gitu ya. Kalau yang satunya yang panjang ini mode pas dia berdiri gitu ya. Seperti itu. Jadi ini memang gak dipasang gitu ya. Jadi kalau mau dipasang ya kita harus lepas dulu yang sebelah sini nih teman-teman ya. Lalu untuk bagian lainnya di sini ada semacam klip ya. Ini warna hitam dari plastik juga nih. Nah, ini tuh untuk penahan mobil teman-teman ya. Jadi dipasangnya di lubang-lubang yang tadi saya bilang nih. Nah, sekarang kita akan pasang part kecil yang tadi untuk menahan mobil yang akan ditowingnya ya. Nah, di sini kita pakai pinset bawaan dari GCD-nya teman-teman ya. Untuk pemasangannya seperti ini dimasukkan ke lubang. Nah, ini dipasangnya di bagian sebelah sini teman-teman. Agak repot memang ya, ini kayak ngerakit-ngerakit gitu. Mungkin akan saya skip aja, nanti kita lihat hasilnya setelah saya pasang semua ya. Nah, ini dia yang udah terpasang teman-teman ya untuk penahan mobilnya. Ini lumayan lama dan lumayan ribet juga karena lubangnya kecil dan juga partnya kecil juga. Agak sulit untuk memasangnya ya. Saya butuh waktu tadi. Ini hati-hati juga ketika sudah dipasang seperti ini, dia itu mudah lepas nih. Kita goyangin dikit aja dia lepas gitu ya. Jadi harusnya sih ini enaknya dilem aja gitu ya. Jadi ketika kita mau pakai lagi tuh nggak jatuh-jatuh gitu ya. Kalau saran saya sih mending dilem aja. Ketika sudah terpasang seperti ini teman-teman ya, ini detailnya luar biasa dari GCD tuh. Sampai-sampai untuk pengaitnya aja dibikin terpisah teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan coba pasang ya beberapa model. Ini salah satunya dari Star Model nih, RWB merah. Nah, ini fungsinya untuk ngelok bannya ya. Jadi dia nggak turun-turun gitu ya. Nih, jadi dia diam seperti ini. Lalu juga akan saya pasang satu lagi di atas seperti ini. Nah, seperti ini ketika sudah terpasang rapih ya, kita tinggal naikin bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ketika mode jalannya nih. Ini jalan juga nih, rodanya rolling ya. Dan kita bisa belokin juga nih kalau di foto jadi kayak gini nih. Nah, kalau untuk non mini scale gimana? Kayak Hot Wheels gitu, saya akan coba juga. Nah, di sini ada Hot Wheels Porsche 935 ya. Satu lagi di sini saya ada Porsche 934,5 dan ternyata bisa ya untuk Hot Wheels juga ini bisa. Jadinya seperti ini, kita naikkan. Nah, cakep banget ya. Untuk Hot Wheels juga ternyata muat ya, walaupun skalanya bukan murni 1:64. Dan ini bisa dipasangkan seperti ini. Cakep banget buat di foto-foto asli nih ya. Cuman kalau mode gendong seperti ini, saran saya sih mending pakai ganjelan ya teman-teman ya, yang tadi warna silver itu. Karena kalau didiemin gini terlalu lama, nanti si bannya ini akan terkena beban lumayan berat gitu ya. Nah, nanti kalau lama-lama ini bannya bisa kayak gembos gitu ya. Karena bodinya yang metal, apalagi dia ditambah beban seperti ini, pasti akan berat banget. Si bannya nanti akan gembos gitu ya. Ini asli cakep banget ya, apalagi ketika difoto dengan diorama gitu ya. Ini mantap banget. Dan tadi saya ketinggalan ya, ternyata di bawahnya itu teman-teman ada ini nih. Ini tadi lepas dan kita bisa pasangkan di bagian bawah sini nih. Nah, jadi di sini tuh dia ada ban serepnya teman-teman ya di bagian bawah seperti ini. Nah, ini mantap banget ya. Untuk rollingnya tadi udah kita lihat sekilas. Ini rolling teman-teman ya tuh. Ini rolling dan ini bisa dibelokin juga tuh. Yes. Mantep banget, bisa belok-belok gini dan rolling. Jadi kalau kalian mau rolling-rolling bisa banget ya teman-teman. Cuman saran saya sih nggak usah di rolling-rolling lah ya. Ngapain juga, ini nggak akan dipakai di track juga gitu ya. Mungkin buat di foto-foto aja kalau saya ya. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Apakah worth it ya dengan harga 550.000? Tapi kalau sekarang itu akan sulit sih nemu si barang ini tuh dengan harga 550.000, karena saya lihat di marketplace itu harganya sekarang udah di sekitar 650 gitu ya, 700, mungkin ada yang 800 ke atas gitu ya. Tapi kalau kalian dapat di harga 550.000, menurut saya sangat-sangat worth it. Kalian bakalan puas dapetin ini barang karena dari build quality-nya itu solid banget dan detailnya ini mantep banget ya.
Sampai ke hal-hal kecil seperti ini nih yang kelihatannya ya ini kalau plastik juga saya maklumin gitu ya, tapi ternyata ini besi teman-teman ya. Untuk detail-detailnya nih kayak gini nih, ini seratnya berasa banget besinya ya, dan saya sangat mengapresiasi si GCD ini. Dengan harga 550.000 dia ngasih build quality yang lumayan solid gitu ya. Tapi kalau kalian mau mainin ini agak PR ya teman-teman ya, seperti ketika kalian mau masang penahan mobilnya ini agak sedikit ribet. Untuk kualitas catnya juga lumayan bagus, walaupun di bagian sini tadi ya bisa kalian lihat di sini ada kulit jeruknya, tapi di bagian depannya lumayan mulus, finishingnya juga bagus gitu ya. Jadi nggak ada komplain dari saya untuk GCD ini, malah saya mengapresiasi ya di GCD ini, apalagi dia udah license kalau saya lihat di webnya. Jadi kalau kalian dapat di harga 550.000 atau di bawahnya mungkin ya, menurut saya sangat-sangat worth it ya di harganya itu. Tapi kalau kalian beli di harga 800.000 atau 900.000, apakah masih worth it juga? Itu balik lagi ke kalian. Kalau menurut saya baiknya kalau kalian beli yang di atasnya aja sekalian ya. Kalau nggak salah itu mereka ngeluarin GCD model ini bareng Liberty Walk ya. Itu baru rilis juga, nanti saya kasih lihat fotonya, dan itu harganya di sekitar 1,3. Mendingan itu sekalian gitu ya. Itu lebih worth it dibandingkan beli ini di harga 900 ribuan gitu ya. Nah segitu aja mungkin untuk review kita kali ini. Overall saya puas dengan produknya. Kalau kalian sendiri gimana menilai produk ini? Worth it atau enggak di harga segitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian ada rekomendasi lain mungkin diecast yang lebih worth it di harga segitu, coba tulis di kolom komentar juga. Dan kalau kalian ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.